Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Halo teman-teman IG, apa kabar? Selamat bergabung di acara Obdah, obrolan berfaedah. Ya, selamat bergabung Ridwan Syah. Gimana kemarin? Demi Kusmawadi, Yuliar, selamat bergabung. Mas Jogja, selamat bergabung. Ya, selamat datang. Kita berjumpa lagi di IG Live-nya Poltek Bima. Ya, tema obrolan kita malam hari ini adalah kenali dan menggali potensi diri. Narasumber kita malam hari ini adalah Bapak Sepgiono SP. Beliau adalah guru BK SMKN 1 Setu dan beliau juga aktif sebagai ketua MGBK SMK Kabupaten Bekasi. Nah, sebelum kita undang narasumber kita, perkenalkan saya Alvan Fauji sebagai pembawa acara Obdah pada malam hari ini. Oh ya, Sobat Bima, yang masih belum tahu apa itu Poltek Bina Madani atau dibilang Poltek Bima, kami adalah pendidikan tinggi vokasi dengan tagline sarjana terapan dijamin kerja. Malam hari alamat kami di Jalan Industri nomor 57 Cikarang Utara, Bekasi. Poltek Bima mempunyai beberapa keunggulan nih Sobat Bima. Yang pertama ada jaminan penempatan kerja. Kami telah bekerja sama dengan banyak perusahaan. Kurikulum yang adiktif terhadap kebutuhan dunia industri sehingga kita selalu link and match. Metode pembelajaran gamifikasi yang pastinya lebih menarik. Sistem pembelajaran yang blended learning 60% offline dan 40% online, jadi sangat fleksibel ya. Lulusan selain mendapat ijazah juga mendapatkan sertifikasi kompetensi sesuai dengan jurusannya. Nah, ada 3 jurusan di Poltek Bima ini Sobat. Yang pertama, manajemen pemasaran internasional. Yang kedua, akuntansi. Yang ketiga, desain media. Saat ini Poltek Bima sudah membuka pendaftaran mahasiswa baru nih Sobat. Ada promo menarik untuk gelombang 1 ini. Gelombang 1 sampai dengan 31 Mei 2021. Yang daftar auto dapat helm kece ini nih. Dan yang registrasi auto mendapatkan tablet Samsung Sobat. Tablet Samsung. Yuk kita undang Bapak kita ya. Beliau malam ini akan memberikan informasi gimana caranya kenali dan menggali potensi diri. Terutama buat Sobat Bima yang lagi bingung mau milih jurusan apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Bapak nih. Kayaknya sibuk sekali ini Pak nih. Ya. Oh, nah, ini terganggu jaringan kayaknya ini. Oh ya, ya. Pak. Aduh. Terima kasih ini Pak. Ya. Sudah bisa bergabung dan terima kasih sudah memenuhi undangan kami. Alhamdulillah ya. Sobat Bima, kita kenalan dulu dengan narasumber kita. Yang luar biasa ini, sibuk sekali sepertinya teman-teman. Bisa aja. Oke. Bapak Sepgiono ini lahir di Lampung 15 September 1975, agama Islam,
Pendidikan S1 Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Pendidikan Indonesia. Pengalaman mengajar di SMA Al Azhar Sifabudi Jakarta, SMKN 1 Babelan, SMK KGB 1 Bekasi, dan SMKN 1 Setu. Pengalaman organisasi Ketua MGBK SMK Kabupaten Bekasi 2019 sampai dengan sekarang ya Pak ya? Iya, insya Allah. Ketua Divisi Pendidikan Islam Masjid Jami Taman Cilengsi. Moto hidup, menjadi orang yang bermanfaat. Wah, luar biasa. Pak Sepgiono, saat ini kesibukannya apa ya Pak? Sibukannya ya, selain mengajar tadi ya sibuk organisasi di sekolah, di organisasi MGBK khususnya, dan juga di rumah, yaitu di masjid dan di musola. Kebetulan di perumahan Medland Cilengsi tempatnya saya tinggal gitu Pak. Nah Bapak ini kan juga sebagai BK ya Pak ya, guru BK. Nah bagaimana Pak kegiatan bimbingan konseling pada saat pandemi sekarang nih Pak? Ya, alhamdulillah bimbingan konseling tetap berjalan seperti biasa, walaupun tidak hanya bimbingan konseling yang berjalan itu tidak secara normal sebenarnya, karena semua pelajaran juga guru yang mengajar mengakui bahwa belajar di saat pandemi ini kondisinya tidak normal. Maka dari itu sebenarnya seperti yang disampaikan pengawas kepala sekolah yang sering menyampaikan ke kami, targetnya adalah bukan target pencapaian kurikulum saat ini, tetapi bagaimana mereka bisa berproses secara normal di kondisi pandemi. Jadi targetnya sudah agak berkurang lah, maka situasi ini juga harus kita sikapi secara wajar lah gitu ya. Yang mudah-mudahan saja ini segera berakhir nih ya, karena sudah mulai vaksin di guru, ya tenaga pendidik, yang mudah-mudahan juga nanti di tahun ajaran baru bisa berjalan secara normal, tanda kutip ya, normalnya dalam kondisi tetap protokol kesehatan. Pengalaman Bapak nih selama melakukan konseling, apakah ada siapa yang belum mengetahui nih Pak potensi dirinya? Nah, ini kan kita kan masih dalam topik pembicaraan judul ya, kenali dan menggali potensi diri nih Pak. Betul. Banyak Pak. Jadi di masa sebelum pandemi, pengalaman saya selama menjadi guru BK itu banyak anak-anak yang memang kurang memahami potensi diri. Namun demikian banyak dari anak-anak juga yang merasa enggan untuk bertanya, ya, enggan untuk mencari tahu kepada guru BK khususnya gitu ya. Karena khawatirnya kalau bertanya ke guru BK, apalagi masuk ke ruang BK itu sepertinya mereka ada salah gitu. Padahal ini harusnya punya permasalahan gitu Pak ya. Panggil karena punya masalah gitu. Betul. Jadi anak-anak itu kalau sudah masuk ke ruang guru BK itu seolah-olah kamu punya masalah, dan akhirnya dicap sebagai anak yang bermasalah bukan hanya oleh temannya tapi oleh orang yang ada di sekolah. Guru sekalipun juga suka ada yang mengatakan begitu. Kamu ngapain di sini? Kamu ada masalah apa gitu ya? Padahal kalau mereka bisa mengoptimalkan keberadaan guru BK, sepengetahuan saya, pengalaman saya juga, anak-anak yang rajin, yang pintar dan sadar tentang masa depannya itu, mereka intent datang ke BK. Jadi sharing terkait dengan masa depannya. Nah, pada saat mereka sharing dengan guru BK, karena guru BK juga punyalah sedikit kemampuan di sana untuk berbagi ilmu. Nah, alhamdulillah biasanya mereka juga bisa mendapatkan banyaklah manfaatnya setelah mereka lulus dari SMK gitu. Pak, alhamdulillah Pak, saya sudah masuk perguruan tinggi A, B, Pak, alhamdulillah sudah saya bekerja di perusahaan ini, alhamdulillah gitu ya. Jadi anak-anak yang sadar betul bahwa BK itu bukan hanya berurusan dengan masalah, walaupun nggak ada orang yang punya masalah ya, kira-kira semua salah gitu. Nah ini kalau seandainya dia sadar bahwa ini bisa dioptimalkan, insya Allah BK itu menjadi lebih ramai, tidak oleh orang-orang yang dalam tanda kutip bermasalah secara sesungguhnya, tetapi orang-orang yang bermasalah dalam kondisi bagaimana menata hidupnya di masa yang akan datang. Gitu, insya Allah gitu Pak.
Jadi kesannya masuk BK itu bermasalah ya Pak ya. Padahal Tuh. kita bisa ambil sisi baiknya, konsultasi ya Pak ya. Itu. Dan biasanya Nah, ruang BK akan ramai, Pak. Ruang BK itu akan ramai kalau pada saat mau melanjutkan studi, biasanya begitu. Ya, kalau di SMK itu akan terpecah menjadi dua. Yang satu yang ingin bekerja itu terutama itu akan masuk ke BKK, dia akan intern dengan BKK. Tapi kalau ingin kuliah melanjutkan studi perguruan tinggi, mereka akan lebih banyak berkunjung ke BK untuk mengetahui jurusan dan segala macamnya, gitu Pak. oke. Nah, kayak tadi tuh Bapak tuh, eh, kalau misalkan dia konsultasi terus ngasih informasi, alhamdulillah Pak, saya sudah dapat di kampus ini gitu. Nah, caranya agar siswa ini bisa mengenali potensinya Pak pada Iya. dirinya, ini gimana ini? Nah, eh, sedikit masuk materi boleh nih, ya. Boleh. Ya, jadi secara umum ini kalau di manusia itu akan terpetakan secara kepribadian itu dalam 4 kategori area gitu ya. Yang pertama adalah area terbuka. Jadi manusia yang dirinya tahu tentang dirinya dan di orang lain juga tahu tentang dirinya. Jadi orang ini terbuka sehingga mudah dipahami, diketahui oleh orang lain. Kenapa? Karena orang ini juga berani untuk memunculkan potensinya sehingga terbaca oleh lingkungan. Itu yang pertama. Kemudian orang yang kedua ada orang yang masuk kategori area tersembunyi, ya. Jadi orang lain tahu tapi dirinya tidak tahu, ya. Jadi pada saat orang lain tahu tapi dirinya tidak tahu, nah ini kadang-kadang dia perlu mencari tahu, ya. Jadi saya ini gimana sih, gitu ya. Nah ini perlu cari tahu dan dia harus berani munculkan potensinya, tidak bersembunyi terus, ya. Kemudian yang ketiga area buta, dia orang yang bingung tentang dirinya, sementara orang lain juga tidak tahu sementara orang lain tahu, ya. Itu. Kemudian yang keempat adalah orang yang sama sekali tidak tahu tentang apapun tentang dirinya dan sangat sayang sekali orang juga tidak tahu tentang dirinya. Ini orang yang sangat menyedihkan. Jadi kondisinya dia berada ketidaktahuannya ini tidak muncul dan orang lain juga tidak mengetahui tentang diri dia, gitu ya. Ini ada 4 kategori area. Nah, mudah-mudahan sih biasanya nih kalau anak ini kalau dia mau terbuka, yang tadinya mungkin tersembunyi, yang tadinya buta dalam area itu, dia terbuka dengan guru BK-nya, mencari tahu, ya apakah dengan dialog, tanya jawab, konseling, atau juga dengan ada tes yang bisa dilakukan secara langsung. Biasanya saya juga memberikan tes MBTI, ya. Jadi tes ini sangat mudah, terdiri dari 60 item yang cuma diisi satu saja, satu kanan kiri saja gitu. Akhirnya nanti ada interpretasi yang dia punya gambaran tentang diri dan perencanaan karirnya ke depan. Gitu. Itu ya bisa juga dia bisa secara online juga sekarang banyak ya. Contohnya yang di Kuiper itu juga ada tentang bagaimana dia juga bisa mengetes tentang potensi dirinya, di mana sih sebenarnya potensi dirinya sesungguhnya gitu. Jadi menjadi orang yang jangan menjadi orang yang tertutup lah ya dalam hal ini, karena potensi ini perlu kita cari tahu dan bagaimana cara cari tahunya itu bisa bertanya, kemudian juga bisa mencari tahu secara secara langsung ke media-media yang online seperti itu. Saya kira banyak ya. Nanti di akhir ini saya coba nanti akan berikan tes secara langsung, nanti bisa diikuti dan nanti bisa ketahuan kira-kira saya itu dalam potensi yang mana gitu ya, sehingga nanti itu bisa membantu dalam pemilihan karirnya gitu. Tuh sobat 5, jangan kemana-mana sampai akhir, ikuti terus. Ini ada tekniknya dari Pak Setiono ini, dari narasumber kita yang luar biasa. Oke Pak. Insyaallah. Tadi sudah Bapak terangin ya, ada 4 ya golongan untuk orang-orang yang seperti tadi itu tentang potensi dirinya bagaimana. Nah, kalau misalkan kita sudah tahu nih Pak potensi kita, terus untuk mengetahui kelemahannya atau kekurangannya, di balik kelebihan-kelebihannya itu Pak, seperti apa itu Pak? Iya.
Nanti dari tes itu Pak, ketahuan mana peringkat tertingginya dan mana peringkat yang rendahnya. Ya, ini Oh, berdasarkan dari apa itu ya? apa, 8 kecerdasan jemuk itu ya dari Edward Gardner itu akan dipetakan di peringkat tertinggi apa, yang itu merupakan kelebihan, jadi potensi yang positif bagi dia yang perlu sekali dikembangkan, jadi fokus dia mengembangkan di situ. Ada juga yang peringkat terbawah yang ini setiap orang pasti punya. Nah, ini yang dikembangkan bisa, tetapi pengembangan tidak akan seoptimal apabila yang peringkat tertinggi itu dikembangkan, karena itu potensi yang sangat perlu dikembangkan dan mencari jalan bagaimana potensinya itu dikembangkan, Pak. Baik, Pak. Jadi dari eh, pelatihan tadi ya, Ya, kita bisa tahu itu Pak ya, potensi kita, kelebihan dan kekurangannya. Terus juga kita bisa kenali potensi kita ada di mana ya Pak ya. betul betul. Ya. Ya Dari mungkin halo, ya ya. Pak. Ya. Jadi sebagai informasi bahwa yang akan kita dalami ini kan, untuk membahas ini tentunya waktu yang singkat ini tidak akan bisa sepenuhnya, tapi mudah-mudahan kita manfaatkan. Ini berangkat dari 8 kecerdasan majemuk yang dipopulerkan oleh Edward Gardner ya. Jadi manusia itu pada dasarnya cerdas, nggak ada yang nggak cerdas, karena Allah memberikan potensi yang luar biasa pada kita semua. Cuman masalahnya kita tuh sudah tahu atau belum tahu masalahnya. Maka dari itu perlu ada perangkat, apa kuis, apa namanya, tes lah, apapun namanya, itu yang membantu kita untuk bisa mengetahui bagaimana potensi kita. Yang mudah-mudahan setelah tahu kita bisa mengembangkan potensi itu sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Ya. Nah, untuk mengenali potensi yang kita punya nih Pak, kadang-kadang kita coba gitu ya, kita coba terus gagal, kita coba lagi terus gagal, merasa bukan potensinya di situ. Nah, Iya. gimana Pak menghadapi kegagalan tuh Pak? Biasanya kalau orang sudah kita coba gagal, biasanya langsung deh tuh Iya, iya. kita udah malas deh. Wah udahlah, saya nggak, bukan di sini, potensi saya bukan di sini. Gimana tuh Pak? Emang tidak ada orang yang, sering kita dengar lah, tidak ada orang yang sukses tanpa kegagalan ya. Semua pasti Ya, mengalami kegagalan. Seperti apa kita hari ini, saya menjadi guru, kemudian Pak apa Ham ya. Nah, itu ya juga Pak. teman-teman di Politeknik juga sudah ada yang menjadi dosen, mempunyai kedudukan di sana. Itu tentunya juga tidak mungkin tanpa ada kegagalan, pasti ada kegagalan. Yang terpenting adalah kegagalan itu bukan membuat kita berhenti untuk tidak mencoba lagi, tapi mencoba lagi berdasarkan evaluasi terhadap kegagalan itu. Kira-kira apa yang menjadi penyebab kegagalan kita? Contoh misalnya saja, saya pernah mengalami kebetulan gagal tuh, ya. Jadi pada saat tahun 2000, tahun 94 mencoba untuk masuk perguruan tinggi melalui jalur namanya UMPTN kalau dulu itu, Oh ya, ya. ya betul. Dan alhamdulillah gagal. Ya. Jadi pada saat ada orang mungkin menyesali, mungkin awalnya menyesali, tapi kalau kita berpikir secara positif, insya Allah buat step kegagalan itu pasti ada hikmahnya. Kemudian akhirnya bagi mencari tahu, mengevaluasi kira-kira apa menjadi penyebab kegagalan kita. Oh iya, kegagalan kita ternyata saya kurang persiapan, kurang belajar, kurang bertanya, ya. Akhirnya itu dilakukan di tahun kedua, alhamdulillah bisa tembus. Nah, ini juga jangan khawatir buat teman-teman yang ada di SMA atau di SMK yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Tanggal 22 ini insya Allah kan ada pengumuman SNMPTN, jalur Oh, seleksi rapot ya. Ini harapan oh, banyak siswa untuk bisa masuk. Ini jalur prestasi ya. ya. Tapi tidak jarang juga yang tidak lolos ya. Kenapa? Bukan karena tidak pintar, tapi mungkin belum rezekinya ya Pak ya. Belum rezekinya, mungkin belum takdirnya, atau juga mungkin kurang jeli dalam memilih jurusan, akhirnya dia gagal ya. Coba lagi, ada SBMPTN yang Hmm. sudah dibuka mulai tanggal 15 kemarin dan berakhir kalau tidak salah tanggal 1 April ya. Nah, itu diikuti lagi setelah ada pengumuman. Kalau sudah ada pengumuman tidak lulus, tetapi kalau sudah lulus mah tidak boleh ya, karena itu tidak akan bisa nanti masuk juga ya, karena sudah diterima di SNPTN. Jadi kegagalan suatu hal yang biasa,
insya Allah akan menjadikan kita menjadi orang yang luar biasa di kemudian hari. Yang penting semangatlah, berhusnuzon dengan apapun yang terjadi, dan insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik buat kita yang mau berusaha dan berdoa saja. Nah, tadi ini Pak, yang Bapak bilang kita kalau milih perguruan tinggi sesuai dengan potensinya dia. Misalkan saya milih kampus misalkan Politeknik Bima, ya Bina Madani. Tuh. Terus saya menganggap kemampuan saya di akuntansi, gitu. Nah, ternyata pas digali ini salah Pak, ya. Nah, kalau misalkan di sekolahnya nih Pak, Bapak sebagai guru BK ini kan ada yang konsultasi nih Pak ya, gitu. Nah, gimana tuh Pak untuk menggali murid itu harus, oh kamu nanti kalau kuliah nanti ambilnya jurusannya ini ya. Nah, gimana tuh Pak? Jadi yang menentukan jurusan sesungguhnya bukan guru BK, yang menentukan jurusan adalah siswa itu sendiri. Karena siswa harus memilih dan bertanggung jawab dengan pilihannya, bukan kami sebagai guru BK. Yang terpenting guru BK membantu membimbingnya berdasarkan tes potensi, berdasarkan minat dia, berdasarkan cita-cita harapan dia, kemudian juga dengan melihat peluang dari masing-masing jurusan perguruan tinggi. Kenapa? Karena semakin favorit jurusan perguruan tinggi tentunya semakin berat ya persaingannya. Jadi harus mengukur juga kemampuan. Contoh anak SMK ingin memilih jurusan yang favorit, misalnya jurusan manajemen, itu sangat berat ya. Jangankan anak SMK, anak SMA saja itu berat sekali. Kenapa? Menjadi salah satu jurusan yang sangat favorit. Maka dari itu ya harus banyak pertimbangan, berpikir secara cerdas ya, bukan hanya menuruti nafsu saja. Karena kadang-kadang anak-anak ini wah keren nih kalau di ITB, keren nih kalau di UI, keren nih kalau di Unpad gitu ya. Keren gitu ya. Iya sih keren kalau masuk gitu ya. Tapi kalau nggak masuk kan orang cuma jadi cerita saja bahwa oh kamu ternyata tidak berhasil karena kamu tidak mengukur kemampuan diri sendiri dan tidak melihat peluang yang ada, sehingga akhirnya itu tinggal cerita gitu loh. Jadi jangan melihat peluang yang banyak diperbuatkan orang sementara kemampuan kita ini belum terukur apakah mampu atau tidak, kecuali misalnya saja kita mengikuti bimbingan belajar misalnya saja, kemudian dari bimbingan belajar itu kita mendapatkan skor misalnya yang bisa masuk ke jurusan itu, berarti kan sudah menghitung kemampuan. Tapi kalau gambling saja lebih baik carilah jurusan-jurusan yang punya peluang, yang punya prospek untuk diri kita gitu. Jangan sampai ya menyesal 1 tahun kita harus menunggu lagi, barangkali seperti itu ya. Kan waktu berjalan tidak terasa gitu ya. Kayak teman-teman sudah kemana kita harus terlambat 1 tahun. Walaupun ya sekali lagi bahwa kegagalan itu bukan berarti juga berhenti dalam situasi itu gitu ya. Itu Pak ya. Ini ada pertanyaan nih Pak dari viewer kita nih Pak. Ya. Dari ramadanu.id. Selamat sore Pak. Ya, selamat sore, malam. Remaja usia 20 tahun yang akan beranjak dewasa akan mengalami fase yang disebut quarter life crisis. Bagaimana cara terbaik melewati fase tersebut Pak? Oke, ya. Jadi usia 20 tahun itu usia kematangan sebenarnya ya, sudah dewasa, bukan lagi remaja ya. Ada yang mengatakan sudah dewasa awal ya. Jadi salah satu ciri dewasa awal adalah mereka sudah punya kemandirian secara ekonomi, mulai melepaskan ketergantungan dengan orang tua ya. Jadi maka dari itu usia-usia 20 tahun itu usia mereka sudah bekerja kalau tidak kuliah. Jadi mereka sudah mulai melepaskan, dan orang tua pun sendiri sudah mulai melepaskan mereka karena dipandang sudah mampu secara mandiri. Nah, pada saat tidak mempersiapkan diri dengan baik, ya akan terjadi krisis tentunya, ya, karena di masa remajanya tidak mempersiapkan bagaimana nanti kalau saya lulus dari SMA, dari SMK, saya harus bagaimana sebenarnya gitu ya. Nah, persiapan itu dilakukan bukan di akhir kelas 12. Sekali lagi, persiapan bukan di akhir, tetapi mulai dari kelas 10, itu sudah mulai ada perencanaan, saya nanti lulus mau apa gitu ya. Oh iya saya mau kuliah, apa yang harus saya persiapkan untuk kuliah itu? Oh ini A, B, C, D gitu ya.
Oh, saya ingin bekerja di kelas 10. Sudah ada perencanaan. Oh, berarti saya mempersiapkan apa? Oh ya, tentang psikotes kerja, wawancara kerja, bagaimana membuat lamaran. Jadi sudah berpikir lebih jauh dibandingkan yang lain, karena insya Allah apabila dilakukan di awal kelas 10 itu akan ada persiapan lebih dibandingkan dengan yang lain, karena pada saat kelas 12 mempersiapkan, mereka sudah mempersiapkan jauh-jauh, dan insya Allah apabila ingin bekerja, ingin kuliah, akan lebih mudah sepertinya gitu ya. Mudah-mudahan seperti itu ya. Ya sekarang kalau seandainya masih 20 tahun masih kondisinya seperti itu, ya coba sekarang lebih fokus lagi apa yang mau dilakukan ya, mengevaluasi ya, kira-kira kenapa terjadi seperti ini, kemudian lakukan perubahan-perubahan ya. Jadi kalau tidak ada perubahan, kita akan berada di tempat yang sama, tidak ada perubahan. Maka itu lakukan perubahan, mudah-mudahan bisa ada perbaikan-perbaikan dengan diri kita. Gitu, Pak. Oke, begitu ya, Ramadhanu ID ya. Oke, selanjutnya dari Anissa Ajah 64. Iya. Sebagai anak muda, terkadang kita masih labil dalam segalanya dan overconfident termasuk saat mengambil keputusan. Iya. Adakah tips untuk agar kita tidak gegabah, terutama pada saat mengambil keputusan? Oke, iya. Yang perlu kita pahami bahwa setiap keputusan akan mengandung risiko, ya. Ya, Jadi inilah risiko yang terkecil buat kita, ya, dampak negatifnya buat kita. Artinya pada saat kita melakukan pemilihan suatu keputusan, kira-kira apabila saya mengambil keputusan A, risikonya apa buat kita, buat keluarga kita. Keputusan B, apa risikonya dan apa menjadi risiko buat kita dan keluarga kita, ya. Nah, setelah mengetahui seperti itu, kita bisa oh ya ternyata ini lebih berisiko adalah yang A, berarti peluang saya yang ngambil yang B. Nah, kalau masih ragu lagi, coba komunikasikan dengan orang-orang yang kamu pandang itu mampu untuk membantu memberikan solusi dalam pengambilan keputusan. Tapi jangan minta orang lain untuk menunjukkan keputusannya, tapi keputusan ada di kita gitu ya. Karena yang paling bertanggung jawab sekali lagi keputusan adalah kita. Nah, pada saat kita sudah berkonsultasi masih bingung juga, kan kita berkonsultasi dengan manusia ya. Nah, berkonsultasilah dengan Allah. Mungkin kita harus istikharah barangkali untuk memastikan kira-kira keputusan yang saya ambil ini benar atau tidak, ya. Insya Allah kalau kita sungguh-sungguh, Allah akan menunjukkan keputusan yang terbaik buat kita. Jadi keraguan-keraguan itu akan hilang dan mudah-mudahan mengambil keputusan yang terbaik buat kita. Gitu. Ya. Ada lagi, Pak? Selanjutnya dari Pramusito _ Ya. Selamat malam, Pak. Malam, saya ingin ya. bertanya, bagaimana cara kita yang memiliki karakter introvert untuk mengenali dan menggali potensi yang ada dalam diri kita untuk dapat berkembang? Oke. Orang introvert lawan ekstrovert ya, Pak ya. In berarti ke dalam, orang yang lebih cenderung berpikir secara ke dalam ya. Dia lebih cenderung menarik diri ke dalam dibandingkan dia berusaha untuk keluar. Berbeda dengan orang yang ekstrovert, lebih cenderung keluar. Orang-orang ekstrovert itu akan lebih populer, lebih dikenal oleh lingkungan. Kenapa? Karena mereka ini orangnya sangat terbuka ya. Komunikasinya bagus. Kalau dalam bakat kecerdasan, dia masuk kategorinya yang kecerdasan linguistiknya bagus gitu ya, atau kecerdasan interpersonalnya bagus gitu ya. Dalam Edward Jenner itu ada kecerdasan seperti itu ya. Jadi interpersonal, jadi kecerdasan dalam menjalin hubungan dengan orang lain itu bagus. Nah, tidak setiap orang juga itu mau introvert ataupun ekstrovert, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan tentunya. Nah, yang tadi pertanyakan bagaimana supaya menjadi orang ekstrovert yang terbuka gitu maksudnya ya? Ya. Ya. Untuk menggali potensinya, Pak. Untuk menggali. Ya. Mungkin orang pendiam kali ya. Ya. Gitu, jadi ya. Jadi orang-orang introvert ini kan orang-orang yang lebih menutup diri, nggak terbuka, kecuali pada orang yang betul-betul dia percaya. Ya, maka dari itu coba teliti di lingkungan sekitar kamu, ya. Siapa orang-orang yang menurut kamu itu kompeten dan kemudian bisa kamu percaya untuk diajak sharing tentang potensi kamu, ya. Nah, kamu ajak ngobrol tuh, kira-kira
gimana nih saya gitu ya. Karena untuk mengetahui potensi itu juga boleh dari orang-orang terdekat dengan kita. Ya, orang-orang terdekat dengan kita ini akan memberikan informasi tentang diri kita karena mereka ini orang-orang yang sehari-hari bergaul dengan kita, ya. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi. Kalau tidak, ya bukalah secara online, ya. Sekarang banyak tes minat bakat yang kita bisa kita coba untuk mengetahui minat bakat kita, ya. Sedikitlah harus belajar membuka diri karena hidup kita itu juga berinteraksi dengan orang lain. Jangan terlalu tertutup karena ketutup ini juga akhirnya banyak persoalan yang kita hanya bisa rasakan dan mungkin bisa mengarah ke arah yang tidak baik, sementara orang lain tidak tahu tentang diri kita. Padahal pada saat kita terbuka pada orang yang tepat, misalnya saja guru BK, ya, atau orang dewasa yang kamu percaya betul-betul, ustadz itu bisa juga, ya. Nah, insya Allah itu akan memberikan solusi buat kita gitu ya. Karena Bapak sendiri kalau ada persoalan pernah Bapak juga datang pada seorang kiai gitu, ya. Pak Kiai mohon ada waktu, boleh saya ngobrol. Nah, saya ceritakan persoalan kita. Tapi ke teman kita nggak bisa. Ternyata kita harus cari orang yang menurut kita itu dipercaya betul-betul. Di sekolah tidak ada, di tetangga tidak ada. Oh, kita ternyata menemukan ada orang yang bisa kita percaya. Ya kita coba untuk berbagi tentang kesulitan kita ya, berbagi kesulitan bukan kesenangan ya. Yang insya Allah orang-orang yang peduli dengan kita itu banyak sebenarnya, hanya kadang-kadang kita tidak tahu karena kita tidak mau membuka diri kita. Itu Mas ya, Pak ya. Oke. Selanjutnya dari Ridwan Shah 04. Oke ya. Izin bertanya Pak. Terima Boleh. kasih sebelumnya kepada Poltek Bima. Pertanyaan saya, bagaimana mengatasi minat siswa yang tidak sepenuhnya disupport oleh keluarga? Oke ya. Aduh, ini pertanyaan bagus sekali ya. Tadi bagus pertanyaannya ya. Ini permasalahan yang sering saya dan teman-teman guru BK barangkali itu sering jumpai, setiap tahun ada saja gitu ya. Pak, saya ingin kuliah contohnya gitu. Saya ingin kuliah tetapi orang tua saya itu tidak ingin saya kuliah, ingin bekerja. Ini banyak sekali ditemui di SMK. Kenapa? Iya, kenapa saya suka bilang ke mereka begini. Pada saat orang tua mengajak kamu, mendorong kamu masuk ke SMK dan kalian akhirnya masuk ke SMK, dalam benak orang tua akan terbebani secara materi biaya misalnya saja. Ada pengeluaran sedikit banyak walaupun SMK sudah gratis gitu ya, apalagi SMK-nya masih bayar. Mereka berpikir bahwa 3 tahun itu waktu yang cukup untuk mereka untuk mengeluarkan biaya. Artinya setelah 3 tahun mereka berpikir saatnya mereka untuk mendapatkan apa yang mereka keluarkan, ya. Jadi boleh dong nanti mama juga ingin merasakan dong gaji anak yang udah belajar selama 3 tahun. Jadi mindset dari orang tua dan orang dewasa di sekitar kalian itu lebih cenderung kepada bekerja. Nah, apabila terjadi kondisi seperti itu, saran yang biasanya Bapak sampaikan setelah ada dialog konseling dengan anak tersebut, biasanya coba kamu diskusi dengan orang yang paling bisa diajak bicara di rumah itu, dan itu dulu siapa. Kamu jelaskan kenapa saya harus kuliah, tujuannya untuk apa. Terus nanti kalau kuliah saya misalnya saja akan berusaha untuk tidak membebankan betul-betul orang tua, saya akan berusaha sambil bekerja gitu ya. Jadi sampai cara berpikir kita itu masuk ke salah satu dari orang tua kita misalnya saja. Biasanya pengalaman yang saya alami secara pribadi ataupun juga yang selama ini saya temui di anak-anak, dari kedua orang tua itu biasanya ada yang lebih bisa masuk. Nah, kita masuk dulu ke salah satu dari mereka dan nanti sambil titip pesan tolong sampaikan ke ayah misalnya saja. Biasanya peran ibu lebih dulu masuk nih, ibu. Tolong sampaikan ke ayah, mudah-mudahan ayah bisa mengerti. Nah, sampai akhirnya mungkin diajak ngobrol secara bertiga dari hati ke hati, nggak usah emosi karena orang tua juga mungkin punya pemikiran, punya banyak hal yang dipikirkan. Kenapa mereka berpikir ya? iya, kenapa berpikir harus kuliah, harus bekerja gitu kan. Nah ini yang harus dimantapkan ke orang tua gitu. Karena mayoritas kalau di SMK itu inginnya bekerja orang tua.
kok tiba-tiba ingin kuliah, ini kan mengagetkan juga, aduh biaya lagi lah segala macam. Nah, kadang-kadang bagi yang tidak mampu, apalagi itu saya sarankan, ini ada loh, misalnya bidik misi nih, bantuan beasiswa, yang penting kamu masuk dulu. Kalau udah masuk, insya Allah bidik misi akan membantu kamu biaya hidup dan segala macamnya begitu. Nah, itu biasanya pengalaman sudah sampai orang tua kalau belum yakin datang ke BK gitu, jangan datang. Jadi ada kakaknya, ada ibunya datang, kita ajak ngobrol segala macam, akhirnya mereka paham. Alhamdulillah ada yang sampai kuliah seperti itu caranya gitu. Apa kita mau coba ini Pak? Masih ada waktu nggak kira-kira misalnya untuk tes kuis nih misalnya? Oh, boleh, Pak. Ya, Kalau gitu boleh. Eh, kita coba tes. ya maksudnya biar biar kira-kira biar biar langsung ada tahu ya. Kira-kira saya ini Ah, dalam potensinya di mana gitu ya. Nah, ya. buat teman-teman yang hadir di sini, eh, siapkan kertas. Nanti Bapak akan bacakan, kalian tinggal menulis jawabannya 0 sampai dengan 5. Gitu saja. Ya. Sekali lagi, siapkan kertas. Bapak akan bacakan pernyataannya, kalian tinggal menjawab 0 sampai dengan 5. 0 itu sesuatu yang tidak pernah dilakukan, 5 adalah sesuatu yang sangat kita menggambarkan diri kita maksudnya gitu ya. Kalau 0 tidak menggambarkan diri kita, 5 itu menggambarkan kita sekali. Sudah siap nih? Oke, siap? Kita mulai ya. Oke. Ini ada 32 pernyataan, jadi tolong disimak dengan baik karena biar tidak diulang-ulang, biar efektif waktunya ya. Untuk pernyataan yang pertama, ya. Jawab rentang 0 sampai dengan 5 sekali lagi. 1. Saya sangat suka bekerja dengan objek atau benda. Ya, jadi saya suka bekerja dengan objek atau benda. Kemudian yang kedua, saya dapat dengan mudah mengenali arah utara, timur, barat. Jadi arah mata angin itu saya sangat mudah mengenali. Ya. Yang ketiga, saya mempunyai kemampuan menyelesaikan perselisihan kawan saya. Jadi saya mampu menyelesaikan masalah kalau ada teman kita yang punya permasalahan. Ya. Keempat, saya dapat mengingat kata dengan mudah dalam lagu. Kelima, saya dapat menjelaskan topik yang rumit dan topik yang rumit itu menjadi sederhana dan mudah dimengerti. 6. Saya selalu mengerjakan sesuatu selangkah demi selangkah. 7. Saya mengenali diri saya dengan baik dan mengerti perilaku saya. 8. Saya menyenangi kegiatan yang melibatkan banyak orang. 9. Saya mudah belajar dengan mendengarkan ceramah dan diskusi. 10. Saya merasakan perubahan mood saat mendengarkan musik. Jadi kalau lagi dengerin musik, saya bisa happy, bisa tidak happy juga. Nomor 2, ya. Nomor 11 ya. Saya menikmati puzzle dan persoalan yang melibatkan logika, ya. 12. Dalam belajar, saya senang dengan gambar, grafik, atau flowchart. Ini nggak kecepatan Pak ya, masih bisa ya? Pak. Ya, oke. 13. Saya peka dengan perasaan dan mood di sekitar saya. 14. Saya belajar lebih maksimal jika saya belajar dengan bergerak dan mengerjakan sendiri. 15. Saya suka memelihara hewan dan tanaman. 16. Saya harus bisa melihat manfaat sebelum memulai mempelajari sesuatu. Jadi kalau belajar harus tahu dulu manfaatnya apa nih, ya. Orangnya begitu nggak gitu saya, ya.
17, saya membutuhkan privasi dan ketenangan dalam berpikir. Privasi itu apa ya? Rahasia. Ya, kerahasiaan gitu ya. Jadi membutuhkan ada ruang-ruang yang hanya dia saja yang bisa di situ gitu ya. Orang lain harus izin dia, privasi lah ya. Kemudian 18, saya mendengarkan musik, saya tahu alat musik apa yang digunakan. Ya, oh ini kayak musiknya drum nih gitu ya. Oh ini gitar nih gitu ya. Apakah saya orang seperti itu atau tidak, kategorinya 0 sampai 5. 19, saya dapat dengan mudah mengingat dengan mudah kejadian yang dialami. 20, saya suka dengan topik yang berhubungan dengan lingkungan. 21, saya mempunyai perbendaharaan kata yang luas dan dapat mengungkapkan dengan kata-kata dengan baik. 22, saya suka mencatat. 23, saya memiliki keseimbangan tubuh yang baik dan menyukai kegiatan fisik. 24, saya mengerti pola dan hubungan dalam pengalaman dan kejadian. Oh, ini gara-gara ini nih kayaknya begini nih gitu ya. Jadi karena ini terjadi sesuatu gitu. Jadi mengerti pola hubungannya. 25, saya mampu bekerja sama dalam suatu kelompok. 26, saya mengerti cara kerja tubuh dan memperhatikan kesehatan saya. 27, saya tanggap dan jeli terhadap sesuatu yang dilewatkan orang lain. 28, saya mudah gelisah. Ya. 29, saya suka bekerja atau belajar sendiri tanpa harus ditemani orang lain. 30, saya suka musik atau membuat lagu. 31, saya suka bekerja dengan angka dan soal matematika. 32, saya bisa membaca arah perkiraan cuaca berdasarkan kondisi alam. Oke, ada 32 item sudah dikerjakan semua ya. Oke. Nah, setelah mengisi tolong dipindahkan ya. Untuk jawaban nomor 5, 9, 21, 22, ya misalnya nomor 5 jawabannya 3, nomor 9 jawabannya 2, 21, 5, 22, 5. Nah, itu dijumlahkan. Ada berapa? Ya. 5, 9, 21, 22. Dijumlahkan. Nah, hasilnya ini menunjukkan tingkat kecerdasan linguistik kita. Ya. Kecerdasan dalam berbahasa kita, ya. Oke, sudah? Sudah. Oke, sekarang nomor 6 dijumlahkan 11, 24. 6, 11, 24 dan 31. Ya. Hasil yang tadi 6, 11, 24 dan 31 dijumlahkan. Ya. Hasilnya adalah kecerdasan logis matematis. Ya, logika matematika. Ya. Oke. Selanjutnya nomor 2, 12, 13, 27. Bapak ulangi. 2, 12, 13, 27. Dijumlahkan semua. Sudah. Nomor 4, selanjutnya. Nomor 4, nomor 10, nomor 18, nomor 30. Sekali lagi, nomor 4, 10, 18, 30. Sudah, ini masuk kecerdasan musik. Kemudian nomor 3, nomor 8, nomor 13, nomor 25. Ya. Itu adalah kecerdasan interpersonal. Ya. Ada yang mengatakan bakat interpersonal ya. Kemudian nomor 7, 16,
17, 29. Itu kategorinya kecerdasan intrapersonal. Ya. Kemudian selanjutnya nomor 1, 14, 23, 28 dijumlahkan sekali lagi 1, 14, 23, 28 ini masuk kategori kecerdasan kinestetis. Kinestetis ya atau kinestetik ya, kecerdasan gerak tubuh ya. Kemudian yang terakhir nomor 15, nomor 20, nomor 26, nomor 32. Oke, yang terakhir nomor 15, nomor 20, nomor 26 dan 32 dijumlahkan ini adalah kecerdasan naturalis ya. Nah, setelah dijumlahkan dari semua itu akan terlihat yang tertinggi sampai yang terendah. Coba dibuat ranking. Yang tertinggi itu apa sih? Apakah kecerdasan musik, apakah kecerdasan interpersonal? Coba dibuat ranking berdasarkan jumlah, ya. Misalnya saja yang di musik saya mencapai skor 50, yang lainnya di bawah itu. Berarti musik yang tertinggi, kecerdasan musik, ya. Oke. Mungkin ada yang sama, nggak apa kalau ada yang sama, misalnya musik sama interpersonal itu sama, nggak apa, berarti itu masuk kategori misalnya ke satu ada 2 gitu misalnya, atau kedua ada 2 misalnya gitu ya. Oke, sudah semua. Nah, kenapa ini perlu disampaikan? Karena ini menyangkut dengan kita ingin mengetahui kira-kira kelebihan kita dan kekurangan kita tuh apa sih sebenarnya dalam potensi diri kita ya. Nah, mudah-mudahan kalau sudah tahu kita akan punya gambaran dalam pemilihan jurusan di perguruan tinggi. Jurusan perguruan tinggi itu sangat luar biasa. Kemarin sempat saya browsing di perguruan tinggi itu di Indonesia ada berapa sih jurusan perguruan tinggi? Ya, mungkin ada yang tahu berapa. Itu ada 192 jurusan di perguruan tinggi. Ya, sangat banyak. Tentunya kalau kita mempelajari satu demi satu nggak cukup waktu 1 hari untuk mempelajari itu. Jurusan ini apa yang dipelajari, kemudian berada di mana, kemudian nanti prospek kerjanya seperti apa, itu mungkin tidak mudah kita dalam waktu yang singkat, butuh waktu yang lama. Maka dari itu kadang-kadang kalau anak bertanya, Pak jurusan ini apa? Waduh, kadang-kadang ada jurusan yang memang baru muncul gitu ya. Yang di era ini, di era 4.0 ini akan ada jurusan-jurusan yang akan hilang gitu ya, pekerjaan yang akan hilang, tapi juga ada pekerjaan-pekerjaan yang akan muncul gitu ya, yang dulu tidak ada gitu. Betul ya? Oke, Bapak akan jelaskan sedikit demi sedikit terkait dengan namanya kecerdasan ya, 8 kecerdasan. Yang pertama, apabila kalian itu berada di kecerdasan linguistik yang tinggi, kecerdasan dalam berbahasa ya, artinya kalian itu kalau berbicara itu banyak dan mudah dipahami orang. Karena ada orang banyak bicara tapi nggak bisa dipahami, ya. Mudah-mudahan Bapak ngomong ini juga banyak bisa dipahami gitu ya. Gitu. Nah, kemudian juga suka bercerita, suka memberikan instruksi pada orang lain. Jadi terkait dengan kemampuan berbahasa. Nah, kalau orang-orang seperti ini kira-kira unggul di kecerdasan linguistik, kira-kira perguruan tinggi di jurusan perguruan tinggi kira-kira apa gitu ya. Nah, contohnya yang bisa kita masuki pertama pendidikan guru ya. Pendidikan guru itu pasti perlu berbahasa ya, karena nggak mungkin kalau guru mengajar tanpa berbahasa dengan gerak tubuh kan nggak mungkin ya. Jadi lebih lucu Pak ya. Tolong catat. Tapi ada juga sih gitu. Kalau dulu kan ada kurikulum itu Pak, CBSA ya. Kalau dalam bahasa Sunda itu cul budak sina anteng gitu ya. Dalam terjemahannya adalah ngelepasin anak supaya anteng dengan apa? Dengan tugas yang banyak. Artinya dia tidak punya tanggung jawab untuk menjelaskan itu. Catat bukunya sampai penuh ya. Yang diperiksa buku penuh gitu ya. Nah, di jurusannya bisa pendidikan guru. Kemudian apa lagi? Komunikasi. Ya, jurusan komunikasi itu jurusan yang membutuhkan kemampuan dalam berbahasa. Kemudian jurusan apa lagi? Marketing.
ya, Hmm. ya jurusan pemasaran, jurusan manajemen, jurusan apa lagi, SDM, sumber daya manusia, itu beberapa di antaranya. Kemudian yang kedua adalah jurusan maaf, kecerdasan logika aritmatikal. Ya, bagi yang tinggi di kecerdasan ini berarti orang ini bercirikan orang-orang yang pandai dalam hitung menghitung, ya, dalam angka-angka dan memiliki logika yang bagus, ya. Nah, ini juga bisa kalau di perguruan tinggi bisa jadi apa? Bisa memilih apa, ya? Pertama, guru juga bisa. Guru apa? Guru matematika tentunya, ya. Guru matematika, guru fisika, guru akuntansi, ya. Nah, selain itu jurusan apa? Jurusan yang berbau misalnya aja akuntansi. Itu butuh hitung-menghitung. Jurusan teknik, ya, itu butuh hitung-menghitung, ya. Jadi orang yang logika matematikanya bagus, dia ini merupakan tantangan bagi dia untuk hitung-menghitung. Bagi orang yang tidak kami tinggalkan, tapi bagi mereka akan dihadapi ini karena itu merupakan potensi yang ada dalam dirinya, gitu ya. Jadi jurusan ini nggak lepas dari hitung menghitung. Kemudian yang ketiga jurusan jurusan maaf kecerdasan spasial intelijen atau kecerdasan visual spasial, ya. Nah, ini jurusan yang terkait dengan bagaimana merancang bangun, ya, menggambar, ya, membuat sesuatu tiga dimensi seperti itu, ya. Jadi dalam otaknya itu kalau dalam psikotes itu ada bangun ruang, untuk yang bangun ruang dia skornya tinggi biasanya. Kenapa? Karena dia bisa melihat pola tiga dimensi diputar segala macam yang nyatanya itu tidak diputar tapi dalam otaknya itu berputar, ya. Maka dari itu orang-orang yang bagus di sini dia bisa memilih jurusan di arsitektur, ya. Kemudian menjadi seorang pilot nantinya itu jurusan penerbangan, ya. Kalau seorang pilot harus juga mampu melihat, ya, situasi kondisi yang di atas seperti apa gitu kan. Ini kan juga butuh kecerdasan untuk memperkirakan seperti itu, ya. Kemudian yang keempat, Bapak berikan contoh aja karena nggak semuanya, ya. Kemudian yang keempat adalah kecerdasan kinestetis. Bagi yang tinggi dalam kecerdasan kinestetis, ya, mereka ini sangat kalau belajar itu tentu dengan gerak tubuh, ya. Jadi cirinya kalau di sekolah dia itu kalau belajar pasti ada yang gerak-gerakan, ya. Suka berpindah tempat, ya. Nggak suka kalau belajar itu cuma diam saja. Jadi belajar yang di butuh gerak seperti olahraga itu suatunya menyenangkan bagi dia, ya. Nah, jadi kalau bisa nanti dia masuk perguruan tinggi mengambil jurusan yang berbau gerak tubuh, ya. Contohnya jurusan olahraga, ya. Kemudian jurusan yang perlu dia banyak praktek, misalnya juga mungkin yang berbau teknik itu kan praktek, ya, praktek langsung ke lapangan. Di guru kesenian kali Pak ya, kalau itu ya. Seni boleh, betul. Jurus seni, guru karena membutuhkan gerak tubuh itu guru seni, ya, boleh. Itu contoh, ya. Kemudian yang lain untuk kecerdasan adalah kecerdasan musikal, ya. Nah, ini orang-orang ini dicirikan orang yang mampu memainkan musik dengan baik, ya. Dan juga mampu bernyanyi. Ini kadang-kadang jadi aktor TikTok nih, Pak. Ya, karena mereka banyak Pak aktor TikTok sekarang nih, ya. Nah, mampu punya lagu dengan lengkap, ya. Kalau saya kadang-kadang rapnya doang tuh, awalnya akhirnya nggak tahu. Gitu. Kalau rap diulang-ulang Pak ya. Ulang gitu, nggak mungkin maju. Jadi, nah, mampu membuat melodi segala macam. Jadi orang-orang yang kecerdasan secara musikal ini nanti bisa memilih jurusan misalnya kerawitan, ya, jurusan seni, jurusan musik, ya. Bahkan kalau kecerdasan ini termasuk kecerdasan bisa mandiri. Jadi kecerdasan ini tanpa perlu yang lainnya secara langsung berhubungan kecerdasan yang lain, dia cukup dengan kecerdasan itu bisa hidup. Contoh, dia memiliki kecerdasan dalam musik dan itu musiknya piano, dia menjadi seorang pianis nantinya di kemudian hari, ya, bisa hidup dengan hal itu, ya. Kalau menjadi seorang pianis kan nggak perlu dia banyak ngobrol kan, nggak perlu juga dia menyanyi, dia cuma bermain musik saja gitu, ya. Kemudian selanjutnya kecerdasan interpersonal, ya, mengenal kecerdasan yang membangun hubungan dengan orang lain, ya. Jadi dia bisa membantu orang lain dalam memecahkan berbagai persoalan, mampu membantu teman-temannya
dalam apa ya, melewati berbagai problem kehidupan, ya. Dia juga mampu memimpin. Nah, jurusan di perguruan tinggi dia masuk bisa jurusan sumber daya manusia misalnya saja. Kemudian psikologi, kemudian menjadi seorang konselor, ya, atau menjadi guru BK, ya, menjadi apa, masuk ke komunikasi, ya. Nah, ini atau di marketing, ya, karena butuh orang-orang yang mampu cerdas secara interpersonal, berhubungan dengan orang lain, ya. Kemudian yang ketiga itu kecerdasan intrapersonal, jadi kemampuan untuk apa ya, intra itu di dalam, jadi bagaimana orang ini, orang-orang yang mampu berpikir secara lebih mendalam, ya. Kemudian dia bisa mengukur juga apa sih yang menjadi kelebihan kekurangannya, ya. Jadi lebih suka merenung nih orang-orang seperti ini, intra, ya. Maka dari itu orang-orang seperti ini bisa masuk jurusan, misalnya jurusan filsafat, ya, gitu, jurusan agama, ya, jurusan-jurusan yang memang butuh ada perenungan di situ, ya. Kemudian yang ke-8 jurusan kecerdasan naturalis, ya, yang berhubungan dengan alam. Jadi orang-orang yang di sini dijadikan orang ini suka dengan tanaman, dengan tumbuhan, ya, dengan gejala alam, fenomena alam ini dia cermati betul, ya. Maka orang-orang ini cocok masuknya di peternakan, misalnya pertanian, gitu ya. Kemudian yang bekerja di BMKG seperti itu. Jadi mereka cerdas alam. Nah, itu 8 kecerdasan yang bisa kita kaitkan dengan simulasi tadi, yang mudah-mudahan sedikit banyak bisa membantu, ya. Ya, kan Pak. Aduh, luar biasa ini penjelasannya tentang mengenal potensi diri nih Pak, luar biasa. Kalau kita kupas lebih dalam lagi mungkin nggak cukup sampai 1 hari ini Pak ya. Iya, tentunya waktunya nggak sebentar, ini kan artinya sebentar, ya. Jadi saya pun harus mengejar. Oke, mungkin ada sesi-sesi selanjutnya lah nanti ya. Jadi biar kita tuh lebih paham lagi mungkin Pak. Bagaimana kalau misalnya pembicaraan sekarang hanya kulitnya aja mungkin ya Pak ya. Iya, iya, iya. Untuk mengenali diri kita sendiri itu perlu mungkin tes-tes yang lebih mendalam lagi, pembicaraan yang lebih mendalam lagi Pak ya. Iya, iya, betul. Yang penting mah jangan malu untuk bertanya, semangat belajar, insya Allah lah kita akan bisa mengenal diri kita. Barang siapa mengenal diri kita, dia akan mengenal Allah sebagai Tuhannya, gitu ya. Nabi mengatakan seperti itu. Jadi kenali diri kita, karena kalau kita nggak mau mengenali diri kita, bagaimana orang lain mau mengenali diri kita, gitu, ya. Ya, mudah-mudahan lah ke depan mah menjadi lebih baik dengan kita terus belajar untuk mengenali diri kita, ya. Baik Pak, aduh, kayaknya waktunya sudah ini Terakhir di acara kita ini Pak. Ya. Untuk teman-teman, sahabat Bima, ya, kita ambil sisi yang luar biasanya ini hari ini ya. Untuk pengumuman pemenang, nah ini Pak, yang tadi nanya-nanya ini ada pengumuman pemenang ini Pak. Oh ya, bagus, silakan dipilih yang moderator aja. Terus, oh ya, kuis. Ini ada kuisnya Pak untuk yang viewer ya, yang untuk yang nonton kita secara langsung hari ini. Oke, ini pertanyaannya ya untuk sahabat Bima. Oke, pertanyaannya, selain lulusan mendapatkan ijazah, maka mahasiswanya itu akan mendapatkan apa? Ya, diulang.
selain lulusan mendapatkan ijazah, ya, dia juga akan mendapatkan apa? Oke, yang jawab siap-siap untuk mendapatkan hadiahnya. Oke, terima kasih Bapak. Sama-sama. Semoga sehat selalu dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima Amin. kasih ilmunya yang luar biasa. Sama-sama. Terima kasih kepada Bima dan semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini, pertemuan ini di ridha Allah Subhanahu wa taala, menjadi dicatat Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kita. Sama-sama kita belajar karena hidup kita tidak pernah berhenti untuk belajar. Terima kasih semuanya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat Bima, tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa di acara Obdah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.